warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gimana puasanya, lancar kan? Lancar. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita membaca doa dulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Semalam udah pada sahur kan? Nah, sahur makan apa? Bagaimana kita bisa mencerna makanan? Kita akan belajar hari ini mengenai sistem pencernaan makanan. Kita akan belajar apa? Belajar sistem pencernaan manusia. Pada dasarnya, semua makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh organ-organ pencernaan. Yang dimaksud dengan pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan, mengubah makanan yang tadinya besar menjadi lebih kecil atau memecah molekul makanan yang tadinya kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim dan juga organ-organ pencernaan. Apa tadi? Pencernaan makanan adalah pengolahan makanan dari yang bentuknya besar menjadi lebih kecil atau memecah molekul makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan. Jadi sistem pencernaan pada manusia ini ada dua macam. Pencernaan terjadi secara mekanik. Dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik ini artinya pencernaan makanan ketika makanan berada di dalam mulut, yaitu mengunyah mulut. Nah, sedangkan kalau pencernaan makanan secara kimiawinya yaitu pencernaan yang dibantu dengan adanya enzim-enzim dalam proses pencernaannya. Ada apa saja organ pencernaan pada manusia? Nah, ini dia. 1, ada mulut. Di dalam mulut manusia terdapat gigi dan juga lidah. Fungsi dari gigi itu untuk mengunyah makanan, sedangkan lidah untuk mengecap rasa. Nah, dari mulut ini makanan
akan diteruskan menuju ketika makanan ditelan akan menuju ke kerongkongan. Betul. Nanti kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus ini menjadi jalan atau saluran makanan yang sudah dikunyah untuk menuju ke lambung. Berarti yang ketiga ada lambung. Setelah makanan melewati pencernaan awal di mulut, makanan akan diteruskan melalui kerongkongan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Jadi, pencernaan secara mekanik tidak hanya terjadi di mulut, yaitu ketika penghancuran oleh gigi. Nah, tetapi di lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu proses penghancuran makanan oleh otot-otot dinding pada lambung. Nah, sedangkan pencernaan secara kimiawinya yaitu dengan bantuan enzim. Ada 2 enzim yang bekerja di dalam lambung. Yang pertama adalah enzim pepsin dan renin. Nah, lambung juga memiliki fungsi selain lambung sebagai penghancuran makanan, lambung juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya, makanan dari lambung ini akan diteruskan ke usus halus. Usus halus atau usus kecil. Jadi di usus ini sebagian besar tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Nah, dalam usus halus, makanan yang masuk ke dalam usus halus yang sudah berukuran sangat kecil, dan fungsi dari usus halus ini adalah sebagai tempat penyerapan nutrisi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Selanjutnya, setelah dari usus halus, makanan akan ke usus besar. Usus besar atau kolon berfungsi untuk menyerap air dari sisa-sisa makanan tersebut sebelum makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Makanan yang dikeluarkan melalui anus berupa feses. Seperti itulah mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Nah, bagaimana dengan zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Makanan memiliki berbagai fungsi, antara lain untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kemudian untuk pertahanan tubuh terhadap penyakit, kemudian sebagai pengganti sel-sel yang sudah rusak atau tua, kemudian dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus makanan yang higienis, artinya makanan tersebut tidak mengandung kuman. Kemudian makanan tersebut juga harus bergizi, yaitu tadi mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus makanan yang mudah dicerna, agar organ pencernaan kita tidak terlalu sulit dan berat dalam mencerna makanan tersebut. Dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus mengandung cukup air. Kita akan mempelajari zat makanan. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh kita supaya tetap hidup. Nah, terdapat dua jenis zat makanan, yaitu ada zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro terdiri dari vitamin dan mineral.
mineral. Aku tadi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan makro terdiri dari vitamin dan mineral. Sekarang kita akan membahas bagaimana fungsi dari zat-zat makanan tersebut dalam tubuh manusia. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi. Karbohidrat merupakan sumber energi untuk tubuh manusia. Hidrat atau hidrat merupakan senyawa yang terdiri dari CH dan O. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai penghasil energi utama. Kemudian karbohidrat juga berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa. Karbohidrat berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, zat yang kedua ada contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, khususnya di Banten, sebagai kearifan lokal masyarakat Banten, khususnya di warga Malingping biasanya mengkonsumsi lemeng. Lemeng merupakan olahan nasi ketan yang dibakar dalam bambu. Nah, nasi tersebut salah satu contoh dari sumber karbohidrat. Lemeng merupakan makanan khas Banten. Dan selain nasi dalam lemeng tersebut juga ditambahkan varian-varian lain yang juga bermanfaat untuk tubuh. Misalnya ada kacang-kacangan, ada daging, dan juga masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya makanan khas Banten namanya rengginang. Rengginang merupakan olahan nasi ketan yang dijemur kemudian digoreng. Itu juga merupakan salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Kita lanjut ya ke zat makanan yang kedua, yaitu ada protein. Protein memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil energi, kemudian sebagai pengganti sel-sel yang rusak, dan fungsi protein yang ketiga yaitu pengatur enzim dan hormon. Contoh makanan yang mengandung protein ada sate bandeng. Sate bandeng merupakan salah satu makanan khas masyarakat Banten. Nah, seperti yang kita tahu, kalau sumber protein itu ada protein nabati dan hewani. Nah, contoh dari sumber protein itu kan ada ikan-ikanan. Nah, jadi bandeng itu salah satu jenis ikan yang banyak dibudidaya di masyarakat Serang. Lemak terdiri dari unsur CH dan O. Komponen lemak terdiri dari asam lemak dan gliserol. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi dan juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Fungsi lemak yang lainnya juga yaitu lemak dapat menahan rasa lapar karena lemak ini merupakan salah satu zat yang sulit untuk dicerna. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Mineral tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh kita kecuali vitamin tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh kita kecuali vitamin A. Vitamin juga merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, mineral juga termasuk salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Mineral memiliki fungsi antara lain untuk mengatur tekanan osmosa dalam tubuh, kemudian untuk bahan penyusun bagian-bagian tubuh, dan yang terakhir untuk kesehatan sel-sel. Demikianlah penjelasan mengenai zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan berbasis kearifan lokal di daerah Banten. Banten terkenal dengan satenya, bukan sate kambing ataupun sate ayam, melainkan sate bandeng. Ya, sate bandeng merupakan salah satu makanan khas Banten, khususnya di masyarakat Serang. Cara pembuatannya adalah dengan menghilangkan tulang pada daging bandeng tersebut. Lemeng merupakan makanan khas Banten. Makanan ini dibuat dari olahan nasi ketan. Cara pembuatannya juga mudah. Nasi ketan tersebut dibakar dalam sebuah bambu. Makanan ini sangat terkenal di Malingping, Lebak, Banten. Di sini ada proses cara pembuatan lemeng. Pembuatannya cukup sederhana. Bahan yang dibutuhkan banyak tersedia di warung ataupun di pasar. Kita hanya menyiapkan bahan-bahannya seperti beras ketan, bumbu, dan lainnya. Dan kita bisa membuatnya di rumah. Selain itu, untuk membuat lemeng, kita harus mengikuti cara-caranya. Di antaranya adalah persiapkan bahan-bahan bambu, beras ketan 1 liter, santan kelapa 1 tangkai, daun pisang, kemudian cuci beras ketannya dan ambil 1 kg beras ketan dan masukkan beras ketan ke dalam wadah. Lalu cuci beras ketan, kemudian keringkan dan tiriskan. Yang ketiga, ketan direndam terlebih dahulu. Tambahkan santan kelapa dan garam dapur ke dalam beras ketan. Setelah selesai proses rendaman beras ketan, persiapkan santan dan garam dapur, lalu masukkan santan dan garam tersebut ke dalam wadah yang berisi beras ketan yang telah dicuci dan direndam. Selanjutnya membakar bambu yang berisi adonan lemeng. Siapkan bambu yang sudah dibersihkan bagian dalamnya, lalu lapisi bagian dalam bambu dengan daun pisang. Masukkan beras ketan yang telah diberi santan ke dalam bambu. Namun jangan terlalu penuh, kira-kira 3/4 bagian saja ya. Lalu tutupi bagian atas bambu dengan daun pisang. Selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, akan kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih sudah memperhatikan materi saya hari ini mengenai sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.